an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dai ila jamil anam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa sahbina wa maulana Muhammad as-sadiqu ila naili darajatil kamali wa tamam. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, kullu ma siwa Allahi asghar. Allahu akbar wa kullu ma yu'adihi abjar wa absar. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa qalu khaira wa qulu syarra la'allakum taquluna bi inayatihi wa hidayatihi. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakal-ladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ma'asyiral muslimin sidang rahimakumullah. Puji syukur hanyalah bagi Allah, pencipta alam semesta, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk menunaikan sebagian dari tugas pengabdian diri kita, yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mudah-mudahan wujud pengabdian ini dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi kifarat dan syafaat terhadap dosa-dosa dan kesalahan serta kekeliruan kita dalam menuntut hidup dan kehidupan kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada panutan kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman nanti. Hadirin sidang rahimakumullah. Rasanya waktu semakin hari semakin berpadu. Bulan suci Ramadan yang penuh dengan barokah, penuh dengan rahmat dan ampunan, baru saja berlalu. Dan kini kita berada di awal bulan Syawal 1446 Hijriah, atau yang disebut dengan hari Idul Fitri, hari kembali kepada kesucian, suci dari dosa dan noda, serta suci dari berbagai macam sifat jahat, ria, sum'ah, dan khianat yang dapat membelenggu diri kita, umat, rakyat, dan masyarakat. Ibadah saum yang merupakan salah satu bentuk tempaan dan pembinaan yang sangat efektif untuk menghisap dan mengevaluasi diri kita, sehingga berkat saum Ramadan kita dapat menemukan nilai-nilai yang sangat istimewa. Dalam arti lain, selepas kita ditempa dan dibina 1 bulan dengan ibadah saum dan yang lainnya, kita berada dalam kondisi yang lebih sempurna. Oleh karena itu, berbahagialah dan beruntunglah bagi orang yang ikhlas melaksanakan saum Ramadan, dan merugilah bagi orang yang melaksanakannya dengan sesuka hatinya, dengan mengabaikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Pada hakikatnya seluruh kewajiban dalam ajaran Islam sudah dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana membentuk jati diri yang paripurna sebagai umat yang terbaik, atau yang disebut dengan khair ummah. Jika sholat 5 waktu adalah kewajiban harian, sholat Jumat kewajiban mingguan,
dan Syawal Ramadan serta zakat fitrah adalah kewajiban tahunan, sedangkan ibadah haji adalah kewajiban seumur hidup. Kewajiban-kewajiban yang mempunyai rujuk dan ketentuan waktu yang beragam itu merupakan bukti bahwa syariat Islam mengajarkan kepada kita makna spiritual dan makna material, termasuk mengajarkan jujur dan teratur, kreatif dan inovatif, dinamis dan optimis, serta senantiasa konsisten terhadap kebenaran. Sebagai sifat dan karakter itu merupakan modal dasar bagi setiap umat Islam dalam upaya mengendalikan diri dari yang tidak baik, yaitu mengendalikan hawa nafsu dari perbuatan dan perkataan yang menyimpang dari aturan dan tuntunan agama. Hadirin sidang Id rahimakumullah, betapa tinggi nilai saum bagi pembinaan diri kita, termasuk juga pembinaan keluarga dan masyarakat. Saum merupakan proses penataan diri yang berdampak pada perbuatan sikap, termasuk juga perubahan sikap, sifat dan perilaku. Sekiranya sikap dan sifat dan perilaku yang tidak menjadi baik, mengandung makna saum kita belum membekas dan belum mencapai tujuannya, dan kita telah selesai menggembleng diri kita agar benar-benar bisa kembali kepada kesucian atau kembali kepada fitrah. Bahkan ada sebagian yang menggambarkan, bahkan memberikan penjelasan bagaikan bayi yang baru dilahirkan, atau laksana kertas yang masih kosong yang belum ditulisi apa-apa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab atau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni, termasuk dosa-dosa yang telah lalu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila kita memperhatikan jabang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, rata-rata usia kandungan adalah 9 bulan. Dan bulan Ramadan juga jatuh pada bulan ke-9, termasuk ya di bulan Qomariyah ini. Apabila kita menghitung-hitung secara matematis angka 9, jika dikalikan dengan bilangan antara 1 sampai 9, maka jumlahnya akan tetap 9. Hal ini menandakan bahwa angka 9 adalah angka yang istiqomah, yang hal ini sekaligus memberikan gambaran bahwa orang yang saum harus istiqomah atau tetap teguh pendirian. Jangan sampai kita tergoda oleh hal-hal yang membatalkan saum, bahkan yang menghilangkan pahala ibadah saum kita. Pahala ibadah saum kita ini terbagi menjadi 3 kategori. Ada yang mubtilatus saum, ada yang mufsidatus saum, ada yang muslihatus saum. Jadi perumpamaan orang yang saum, termasuk yang saumnya rusak dan yang mulus ini, laksana seperti seorang petani yang menanam padi di sawah. Ia bekerja mulai dari mencangkul, kemudian menanam, memupuk sampai datang waktunya panen. Ketika panen ada yang hasilnya hapak atau gosong, orang sudah bilang, dan ada juga yang berhasil. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Rubba sa'imin hadru min siyamihi al-juwa atas, wa rubba qa'imin hadru min qiyamihi as-sahar." Barang siapa yang melaksanakan saum hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat malam hanya sekedar bangun malam saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam suasana seperti ini, untuk memperkokoh keimanan kita dan untuk menemukan rambu-rambu kehidupan
juga dalam muhasabah ini termasuk di dalamnya upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya apabila kita menelusuri amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan melalui Al-Hakam bin Umair. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada 5 rambu-rambu hidup yang seyogianya kita amalkan. Yang pertama, kunu fid dunya qiyamah. Jadilah atau jadikanlah kalian termasuk orang yang menjadi tamu di muka bumi ini. Dunia ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga milik Allah. Kita selaku hamba Allah yang bertindak sebagai hamba Allah di dunia ini seyogianya mengaku, termasuk juga mengikuti aturan-aturan Allah. Di saat sholat kita harus memelihara kalbu kita. Di saat bertamu harus memelihara mata dan pandangan kita. Di saat bergaul dengan sesama manusia kita harus memelihara lidah kita. Bahkan Imam Al-Ghazali mentafsirkan bahwa hidup ini seperti sedang berlayar. Kapalnya berhenti sejenak di sebuah pulau. Para penumpangnya singgah dulu untuk melihat keindahan pemandangan pulau. Lantas sang nakoda memberikan peringatan supaya jangan lengah dan lalai. Ternyata sebagian penumpang ada yang lengah atau terpesona, lupa pada peringatan. Dan ternyata sebagian lagi ada yang tetap ingat, tetap waspada pada peringatan. Ungkapan tadi memberikan isyarat bahwa dunia adalah tempat singgah untuk sementara, bukan tempat tinggal yang sebenarnya. Manusia sebagai musafir yang sedang berkelana. Awalnya manusia singgah di perut ibunya dan terakhir singgah di ruang atau di lubang kuburnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, jadikanlah masjid-masjid sebagai rumah. Wattahidul masajid buyutan. Masjid merupakan tempat ibadah yang menyebabkan manusia tenang dan sejuk. Biasakanlah berada di masjid karena masjid merupakan tempat mulia dan terhormat. Bahkan tidak dibenarkan dijadikan masjid itu sebagai ajang transaksi dagang yang berfungsi sebagai pasar. Kemudian yang ketiga, biasakanlah kalbumu selalu lembut. Mu'awwidu qulubakum riqatan. Kelembutan kalbu dan kesucian emosional menambah suasana yang indah, tenang dan nyaman dalam segala tindakan dan perkataan. Bertindaklah selaku manusia yang berakhlak yang mulia dan tidak menampakkan reaksi emosional berupa kemarahan, ketegangan dan kekerasan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, wa aksir tafakkura wal buka. Perbanyaklah tafakkur dan menangis. Berilah makna yang mendalam dari segala fenomena yang selama ini kita amati, sehingga kita memperoleh hikmah yang sangat tinggi. Sering-seringlah duduk tafakkur hingga menemukan makna hidup yang hakiki, menemukan jalan lurus yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Perhatikanlah perjalanan hidup kita agar tetap berada pada jalan yang selalu sadar diri, sadar akan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang disampaikan oleh Al-Hakim, janganlah kalian
kalian dikuasai oleh hawa nafsu. Wala tahtaliful ahwa. Jagalah diri kita jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsu yang diwujudkan dalam berbagai sikap serakah, bakhil, iri hati, termasuk juga hasud, takabur, dan merasa diri paling berkuasa dan berkuasa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam perjalanan hidup kita ini terkadang kita terlalu asik menatanya, sehingga kita terjebak pada kegiatan rutinitas sehari-hari yang akhirnya kita seakan-akan menjadi robot. Pagi hari kita berangkat bekerja, sore hari kita baru pulang atau kembali. Rasanya hidup kita ini membosankan dan melelahkan kalau semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dunia semata. Adapun bagi orang-orang yang beriman, semua pekerjaan yang kita lakukan itu semata-mata untuk beribadah, mendekatkan diri, serta memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, setelah kita melaksanakan tahun Ramadan ini, kita harus mampu mempertahankan apa yang telah kita raih di hari yang suci ini. Kita dituntut untuk senantiasa menjalankan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Dan janganlah kalian atau jangan sekali-kali kita memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan melanggar aturan-aturan. Begitu pula hubungan dengan sesama manusia, terlebih di hari Lebaran ini merupakan saat-saat yang paling istimewa untuk saling memaafkan dengan sanak saudara, andai kawan dan sesama kaum muslimin. Terima kasih kaum muslimin rahimahullah. Untuk mengakhiri khutbah Idul Fitri ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk-Nya, agar kita dapat menjaga kesucian diri dan kebersihan jiwa, sehingga kita berada dalam fitrah Allah dan ketakwaan kepada-Nya, dan mampu kita menjalani kehidupan ini berdasarkan syariat ajaran-Nya. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahassuana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tammin taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iya fa in ja'altahu faj'alna marhuman wa la taj'alna mahruman. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma qina wasrif anna syarrad dhalimin wa makral makirin ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka al-fawza inda al-qada wa manazil as-suhada wa 'isa as-suhada wa an-nasra 'ala al-a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi